Bagaimana kemudian Asy-Syatibi itu mensistematisir maqasid syariah? Nah, ini yang penting. Ini kita masuk ke pemikiran Asy-Syatibi. Menurut Asy-Syatibi, dia sepakat, dia melanjutkan pemikiran ulama sebelumnya bahwa inti syariat itu adalah jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Itu intinya. Dan itulah tujuan syariat. Jadi maqasid itu kan jamak dari maksad. Maksad itu artinya tujuan. Tujuan tertinggi dari syariat itu apa? Nah, itulah. Jadi jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Apa yang dimaksud masalih, apa yang disebut mafasid? Itu yang dibahas oleh Asy-Syatibi, dan dia juga melanjutkan ulama sebelumnya. Masalih itu sebagai tujuan dari syariat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah daruriyat. Daruriyat itu pengertian sederhananya kira-kira kemaslahatan yang jika ada orang tidak terpenuhi maslahat ini, dia nggak layak hidup. Kemudian setelah daruriyat itu hajiyat. Hajiyat itu pengertian sederhananya kira-kira begini. Kemaslahatan yang itu tidak terpenuhi dalam seseorang, orang itu kurang layak sebagai manusia. Dia bisa hidup tapi kurang layak sebagai manusia. Masih mirip seperti hewan lah, kira-kira begitu kalau nggak terpenuhi. Dan yang ketiga itu adalah tahsiniyat atau takmiliyat. Tahsiniyat itu ya pelengkap saja, dia walaupun tidak terpenuhi kemaslahatan ini, tapi orang itu masih layak sebagai manusia, tapi kurang sempurna lah kira-kira begitu. Kalau ini terpenuhi, dia sangat sempurna sebagai manusia. Nah, ketiga inilah inti dari maslahat. Kalau ini terpenuhi, maka maslahatlah dia. Kalau ini tidak terpenuhi, lawan dari maslahat ini, berarti ini adalah mafsadat. Kemudian beliau itu juga membagi lagi daruriyat. Daruriyat ini terbagi menjadi 5. Nah, ini yang oleh ulama-ulama sebelumnya disebut sebagai kulliyat tadi itu, oleh misalnya Haramain, Imamul Haramain, kemudian Imam Al-Ghazali ketika membahas tentang qiyas, bab ilat. Nah, yang 5 hal ini yang disebut kulliyat, yaitu hifzuddin, ini urutannya begitu ulama. Hifzuddin, kemudian hifzun nafas, kemudian hifzul akal, kemudian hifzun nasl, kemudian hifzul mal. 5 ini. Hifzun nasl ya. Betul. Tapi mungkin kalau bagi jomblo belum. Belum. Hifzuddin itu apa? Hifzuddin itu menjaga agama. Hifzul nafas itu menjaga jiwa, menjaga kelangsungan hidup manusia. Jadi harus terjaga kehidupannya, nggak boleh dibiarkan mati. Kira-kira begitu. Itu tujuan syariat itu. Syariat yang membiarkan, misalnya ada syariat begitu, misalnya begitu. Kemudian membiarkan orang mati, itu bukan syariat berarti. Membiarkan mati secara semena-mena ya, secara zalim, itu berarti bukan syariat. Kemudian hifzul akal, menjaga akal. Menjaga akal, kalau syariat itu tidak menjaga akal manusia, tidak mencerdaskan manusia begitu, dibiarkan bodoh, itu berarti belum syariat berarti. Kemudian hifzun nasl itu menjaga keturunan. Secara harfiah begitu artinya, tapi maksudnya menjaga kelangsungan umat manusia. Jenis atau apa sih istilahnya? Jenis umat manusia ini biar berlangsung, nah itu harus dijaga. Manusia tidak boleh punah. Nah, itu menjadi tujuan syariat. Kemudian yang terakhir hifzul mal, menjaga harta, menjaga hak milik, menjaga
menjauhi dari transaksi yang bohong, yang menipu. Nah, itu menjadi tujuan syariat. Makanya riba dilarang karena riba itu berlawanan dengan itu ya, dengan hifdzul mal. Ada yang tertipu di sana. Nah, itu adalah daruriyat kulliyat. Nah, kalau kelimanya ini tidak terpenuhi, berarti melanggar kemaslahatan yang daruriyat. Nah, itulah maslahat-maslahat, pembagian maslahat, kemudian pembagian maslahat yang berupa daruriyat. Nah, ini kalau dikembangkan nanti pembahasannya juga akan panjang. Misalnya begini, misalnya maslahat itu, atau baik dari level apapun ya, level daruriyat, level hajat maupun level takmiliyat atau tahsiniyat, itu tadi kan disebutkan hifz begitu ya, menjaga. Selain menjaga itu ada istilahnya ijad. Menjaga itulah tujuan syariat, ijad itu adalah merealisasikan atau mewujudkan, itu juga adalah tujuan syariat. Jadi misalnya Hifzuddin itu menjaga agar atau melindungi agama begitu dari gangguan, ijad merealisasikan agama artinya memfasilitasi agama agar terlaksana dengan baik, itu juga menjadi tujuan syariat. Ijadun nasal misalnya, memfasilitasi kelangsungan spesies manusia, itu juga menjadi tujuan syariat. Makanya rumah sakit harus bagus. Nah, itu kan menjadi tujuan syariat itu. Kemudian pengobatan itu harus tersedia dengan baik. Medis ya, apotek itu harus lengkap misalnya. Rumah sakit itu dalam setiap daerah itu juga harus bagus. Itu ijadun nasal, itu bagian dari ijadun nasal. Kebidanan itu bidannya harus terlatih betul-betul, jangan yang bodong begitu, bidan bodong dan lain-lain misalnya. Nah, yang kayak gitu itu menjadi bagian dari tujuan syariat. Ijadul mal, ijadul akal, lembaga pendidikan harus bagus, buku-buku harus tersedia, tidak boleh disensor, tidak boleh di sweeping misalnya. Buku marxisme di sweeping, itu bertentangan dengan maksud syariat sebetulnya itu. Saya heran juga begitu. Kalau mau dipotret dari kacamata maksud syariat sebetulnya. Ya, itu kan sebetulnya membatasi manusia untuk mengakses kecerdasan, itu nggak boleh sebetulnya. Membakar buku itu bertentangan dengan maksud syariat kalau kita lihat dari itu ya, dalam rangka mencerdaskan manusia itu sebagai tujuan dari syariat, ijadul akal. Kemudian dan lain-lain. Jadi bisa lihat dari segi hifz itu melindungi dari gangguan begitu, juga ijad merealisasikan. Kemudian kalau mau dibahas lagi, misalnya ada begini, tadi ada maqasid ya, maqasid juga ada wasail. Maqasid wasail. Maqasid itu tujuan syariat begitu. Kemudian ada wasail, perantara untuk mencapai tujuan itu. Itu juga menjadi sesuatu yang diharuskan dalam syariat. Misalnya maqasidnya itu yang hendak direalisasikan, misalnya kecerdasan. Kecerdasan itu bisa terrealisasi dengan apa? Misalnya dengan pendidikan. Dengan logika misalnya, dengan logika. Maka wasail untuk mencapai itu, wasail itu misalnya literatur tentang logika harus bagus, itu wasail. Orang-orang yang akan melatih terhadap logika itu harus tersedia dengan baik. Misalnya, kalau itu contohnya ya. Kemudian tidak boleh ada larangan untuk mempelajari logika. Karena itu berarti memblokir wasail, itu berarti bertentangan dengan tujuan syariat. Nah, itu misalnya kalau contohnya begitu. Jadi selain ada maqasid juga ada wasail. Wasail ini juga harus terpenuhi dalam rangka maqasid terpenuhi begitu. Nah, itu serba-serbi tentang maqasidnya, itu yang menurut Asy-Syatibi itu penting menjadi tujuan dari syariat. Selain juga Asy-Syatibi membahas hal-hal yang sangat abstrak begitu, yang sangat abstrak. Misalnya
misalnya begini, dia membahas maqasid itu ada dua, misalnya begitu. Ada maqasidullah, ada maqsadul insan begitu. Nah, ini pembahasan abstrak ini, tapi dibahas oleh Imam Syatibi, tapi bagaimana praktisnya itu kurang dibahas oleh Syatibi, itu dibahas oleh ulama setelah Syatibi. Tujuan maqasid Allah itu apa? Itu tadi itu. Jadi masalah itu. Maqasidul insan itu apa? Maqasidul insan itu bagaimana hubungan manusia dengan maqasid tadi itu, dengan ketercapaian tujuan-tujuan syariat. Misalnya perilaku manusia itu dalam rangka mencapai tujuan syariat itu apakah ta'abbudi? Nah, ada pembahasan begitu. Jadi apakah itu bersifat bernilai ibadah ataukah enggak? Itu dibahas. Jadi abstrak begitu. Tapi itu dalam konteks pembahasan kita kurang penting untuk dibahas, tapi itu menjadi pembahasan yang serius juga oleh Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat itu. Nah, itu adalah maqasid syariah. Itu sekilas sekali. Sebetulnya ada beberapa pembahasan yang lain, misalnya bagaimana caranya mengidentifikasi maqasid syariah di dalam nas, itu dibahas juga. Kemudian apa buktinya bahwa maqasid syariah itu betul-betul ada dalam syariat. Syariat itu betul-betul ada maqasidnya. Itu jadi pembahasan teologis karena nanti berkaitan dengan pembahasan fi'lullah begitu. Tapi kurang penting dibahas sekarang. Dan lain-lain itu banyak lagi pembahasan tentang maqasid syariah. Tapi yang penting adalah peta tadi itu ya, peta tentang maqasid syariah yang dibahas dengan panjang lebar oleh Imam Syatibi. Nah, itu pembahasan kita yang kedua, yaitu pemikiran Asy-Syatibi tentang maqasid syariah.